Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang pasca demo rusuh Agustus lalu akhirnya ditemukan. Tetapi tidak hanya kasus orang hilang, saudara. Dugaan pelanggaran HAM lainnya juga mengemuka dalam aksi demo Agustus lalu. Pemerintah pun akhirnya mendorong tim independen pencari fakta yang telah dibentuk oleh 6 lembaga hak asasi manusia untuk mengusut kasus ini. Nama saya Bima Permana Putra, ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Nama saya Eko yang dalam hampir 3 minggu kemarin dicari-cari oleh semuanya. Pertama saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang dalam demo akhir Agustus lalu. Keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda. Bima Permana Putra ditemukan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di depan sebuah rumah ibadah di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan. Sementara Eko ditemukan di wilayah Kuala Jelai, Kalimantan Tengah. Di sana, Eko bekerja sebagai penangkap ikan. 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Selain orang hilang, dugaan pelanggaran lainnya juga mengemuka dalam aksi demo Agustus lalu. Pemerintah yang awalnya berencana membentuk tim pencari fakta, akhirnya memilih untuk mendorong tim independen pencari fakta yang telah dibentuk oleh 6 lembaga HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan LPSK. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Tapi dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, tetap mendorong pemerintah untuk terlibat. Menurut dia, lembaga HAM kerap mendapat sandungan ketika akan memeriksa tokoh-tokoh berpengaruh. Bagaimana Presiden bereaksi terhadap suatu peristiwa, itu memang harus kita baca secara politik dan hukum tata negara sebagai bagaimana cara dia, paradigma dia memandang apa yang terjadi pada Agustus yang lalu. Jadi ini bukan soal Komnas HAM bisa bergerak sendiri, bisa, tapi kami menginginkan ada dari Presiden karena seperti sebenarnya Pak Anton juga alami waktu TGPF Munir, adanya otoritas dari tim gabungan pencari fakta yang memanggil orang-orang yang mungkin high level itu juga dibutuhkan. Lalu, akankah tim independen pencari fakta berhasil mengemban tugas menemukan kebenaran dalam rangkaian demo menolak tunjangan DPR Agustus lalu? Bagaimana pula dorongan yang harus diberikan pemerintah? Tim Liputan Kompas TV.